Ini pun netizen ini pun juga nggak aja. Kadang-kadang dijaprinya aku, Pung, Rosario gimana? Pung, bagaimana kabarnya Rismon? Berita terbaru tentang Siti Pak, ya kan? Pung, Siti Pak begini-begini. Banyak kali aku dapat WA dari orang ini, ya serius. Apa gak termimpi-mimpi aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukan buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Hari ini kita bakal nonton bareng video dari Opung Parbelak yang, dijamin bikin ngakak sampai perut kram. Kayak biasa, Opung dateng bukan cuma dengan gaya bicaranya yang khas ala pembicara kampung naik level, tapi juga dengan info-info yang bikin dahi berkerut dan bibir tersenyum sinis dalam waktu bersamaan. Di video kali ini, Opung ngebahas soal tudingan masa lalu seorang tokoh negeri yang katanya pernah di drop out, malah dibalas dengan cerita soal profesor yang dulunya sempat jadi buronan. Jadi ini tuh semacam debat kelas berat rasa warung kopi. Dijamin seru, tapi nggak bikin pusing. Ada momen di mana Opung nyeletuk, ini bukan lucu lagi, ini udah kayak telenovela politik. Dan jujur aja, ekspresinya tuh kayak abis nemu duit 100.000 di saku celana lama. Terus pas dia bilang, kalau saya yang dibilang DO mah wajar. Wong saya dulu sering bolos demi nyari nasi uduk. Saya langsung tepok jidat sambil ketawa. Kocak banget. Nah, bagaimanakah video selengkapnya? Mari kita simak bareng-bareng hingga akhir. Tahu kalian tadi malam, mimpi lah aku biar tahu kalian. Mimpi aku kalau si Roy Suryo dan teman-temannya melapor ke Komnas HAM. Bukan mimpi, Pung, itu berita terbaru itu. Masa berita terbaru? Iya, berita terbaru itu, Bu. Kau pun ada aja, pun kau mimpi. Bisa pula Roy Suryo masuk ke mimpimu. Gimana lah mau aku bilang, ya kan? Pagi, siang, sore, malam, orang-orang itu aja yang kupikirkan. Ini pun netizen ini pun juga nggak aja. Kadang-kadang dijaprinya aku, Pung, Roy Suryo gimana? Pung, bagaimana kabarnya Rismon? Berita terbaru tentang Siti Pak, ya kan? Pung, Siti Pak begini-begini. Banyak kali aku dapat WA dari orang ini, ya serius. Apa gak termimpi-mimpi aku? Dan tahu enggak kalian, baru-baru ini ya ada seorang profesor yang datang dari negeri antah berantah, yang coba-coba ingin pansos cari panggung untuk ya melalui masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Bapak, udah terlambat. Udah mau masuk penjara pun orang ini satu-satu. Kok terlambat kapal Bapak? Tapi kok bisa sama ya profesor pula itu? Apa udah kayak gini kualitas profesor di Indonesia? Gak boleh kok gitu kan, Pung. Oknum itu, Pung, oknum. Ya kalau oknum ini kan kalau gak profesor gak keren kan begitu kan? Biar meyakinkan orang-orang Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Zaman sekarang gara-gara kalian, gelar profesor itu kalian downgrade. Jadi kalau ada orang datang contohnya misalnya, ya kan, ngaku-ngaku profesor, alah, samanya kualitasmu sama si Suryo. Ada lagi contohnya, Syahrul udah jadi profesor, alah, profesor apa? Ada begitu juga contohnya, ada kawan dia kan, aku udah dapat gelar profesor lo, alah, udahlah, kalau profesor Joko bilang udahlah. Tunjukkan dulu kualitas hidupmu, kualitas keilmuanmu,
baru kau ngaku-ngaku profesor. Itu yang pertama. Baru yang kedua, apa yang bisa kau buat dengan gelar profesormu itu? Kalau kau bisa berguna bagi nusa dan bangsa, oke. Tapi kalau kau cuma bikin ribut, lebih bagus kau lepaskan gelar profesormu itu. Ganti dengan provokator. Profesor kok kerjanya cari ribut. Profesor itu di mana-mana bikin eksperimen, penelitian, penemuan. Itu bukan ijazah palsu. Ngumpul beberapa orang profesor. Cuman masalah ijazah palsu. Udah pun gak usah banyak kali mutar-mutarmu itu. Siapa profesornya itu? Inisialnya aja ya. Jadi inisialnya profesor itu adalah Yusuf Leonard Henuk. Perasaan itu nama lengkap itu dah pun. Cuma Nopung Parbelak satu-satunya konten kreator yang menyebutkan inisial dengan selengkap-lengkapnya. Ya iyalah, kalau aku bilang pun inisialnya nanti aku tampilkan videonya kan udah ketahuan itu. Jadi kawan ini menyoroti si Dian Sandi Utama ya, yang menjadi apa namanya bisa dikatakan lah menjadi orang yang pertama kali jadi sumber kehancurannya Roy Suryo. Karena Dian Sandi Utama dia memposting ijazah Bapak Joko Widodo, rupanya Roy Suryo, Trismon dan lain-lainnya itu ya menjadikan itu sebagai materi menghasut dan juga memfitnah Bapak Jokowi. Terjebak Roy Suryo, terjebak. Ya, jadi di apanya memang dilaporkan si profesor ini lah siapa ini si Dian Sandi ini ya. Jadi kita lihat dulu ya. Jadi ada satu podcast ya yang menampilkan obrolan antara host dengan profesor yang inisialnya Yusuf Leonard Henuk tadi. Jadi aku bawa kalian dulu ya, biar kita simak dulu ya. Ini yang pertama kita akan simak isi dari perbincangan mereka. Baru yang kedua ya, aku akan bongkar siapa profesor ini sebetulnya, bagaimana masa lalunya, dan juga apa-apa aja sensasi dan juga bukan cuma sensasi sih, katanya tidak pidana katanya. Ya, kita lihat dulu yang pertama. Makanya setelah itu saya pikir, kalau selama ini orang semua fokus ke ini ke Rismon, ke ini Rui dan ke Tifa, kenapa saya tidak masuk yang begini? Karena ini kan saya bela Jokowi ini kan, karena ini kan data pribadi dia yang disebar. Jadi ternyata di laporan saya yang mungkin Pak sudah lihat juga ada 14 halaman itu, saya lampirkan ini tanggal 1 April yang dia tweet itu. Kemudian saya juga lampirkan komunikasi saya dengan dia. Jadi apa poinnya? Ya, dia katakan, ingat tadi ya yang dia katakan itu. Kalau mereka itu ya fokus ke Rismon, Tifa, Suryo. Kalau saya mau fokus ke yang ini. Aduh ya. Jadi sekarang orang ini sedang berusaha. Ya mungkin, kita nggak tahu juga ya. Ini mungkin ini. Ya mungkin Roy Suryo dan juga Tifa dan juga si Rismon ya. Ini sudah merasa terjebak ini. Jadi mereka perlu seseorang ya untuk menjadikan kambing hitam ya si Dian Sandi Utama ini. Karena apa? Karena kan setelah ketahuan bahwasanya itu ijazah belum tentu asli, ya kan, yang ditongolin si Dian Sandi Utama, ya, Roy Suryo kan sekarang sama Rismon dan lain-lainnya itu mengkambing hitamkan si Dian Sandi. Loh, sering dibilangnya kan, ya, Roy Suryo nanya. Jadi ini saya tanya dulu, ini jasanya asli bukan? Ini jasanya asli bukan? Ini jasanya asli bukan? Ya bukan. Nah, sudah jelaskan. Berarti yang melakukan hoax itu ini katanya. Cari kambing hitam dia, kan begitu. Nah, ini ada profesor katanya ngaku-ngaku bela Jokowi.
tapi melaporkan Dian Sandi. Iya kan? Jadi sebetulnya orang ini dua, aku nggak tahu ya. Si profesor yang satu ini ya berasal dari kelompok yang sama dengan Rismond dan lain-lain, nggak tahu juga aku. Atau orang yang bayar mereka itu sama, nggak tahu juga. Bayar apa, Bung? Ya bisa bayar Indomie, bayar kopi, kan begitu. Kalau udah orang-orang tua kayak gini kan paling senang dibayari kopinya. Ya, jadi dari sini kita udah bisa lihat bahwa sebetulnya dia bukan ingin bela Jokowi, ya, tapi dia ingin memperkuat kesan ya pengambing hitaman Dian Sandi Utama. Pengambing hitaman, bahasa apa itu, Bung? Memperkuat posisi Dian Sandi Utama sebagai kambing hitam. Itu yang betul, Pu. Nggak pernah kami dengar istilah pengambing hitaman. Ya, oke, next ya. Video berikutnya. Aduh. Itu kan, saya pernah pengalaman lapor ijazah palsu, Pak. Ya, Saya pernah di Sumatera Utara, saya ini lapor ini dokter harus palsu dari Pak Nixon Nababan, mantan Bupati Tapanuli Utara. Itu saya lapor, Pak. Kemudian saya pernah lapor ini gelar Profesor Gadungan dari Pak Musli Umar, berhasil, Pak. Jadi untuk yang kasus ini saya sudah pengalaman. Dua-duanya itu berhasil ya? Bagi saya berhasil karena sampai sekarang kan ini walaupun proses hukumnya berjalan lambat karena untuk lawan misalnya Nixon Nababan kan susah, Pak. Dia kan orang PDIP yang istilahnya punya jaringan ke atas. Okay. Saya sudah lapor sampai di Propam, tidak bisa, Pak. Dari Polres Tapanuli Utara, saya datang ke Propam, tidak di. Apa katanya? Ya, saya sudah lapor 2 pengguna ijazah palsu, Pak. Dua-duanya berhasil. Kan begitu. Dipertegas lagi, ya kan? Sama si hostnya. Jadi dua-duanya berhasil, Pak. Iya berhasil. Cuman si Nixon Nababan kayaknya enggak. Saya udah lapor Propam, saya lapor ini, tapi kayaknya nggak bisa. Ini profesor kok ngomongnya kayak gini sih? Ini katanya guru besar USU loh. Mana ini yang pernah jadi mahasiswanya ini? Ya, ini mana ini mahasiswanya nih yang kayak gini? Ini model guru besar kalian. Aduh, ya. Jadi kemarin ini biar tahu kalian, pernah dia melaporkan Nixon Nababan, dia Bupati Tapanuli Utara, dengan kalau nggak salah gelar doktorandus palsu, kan begitu. Katanya dia berhasil, ya kan? Sehingga Nixon Nababan tidak menggunakan gelar doktorandus. Ternyata diperjelas lagi rupanya nggak berhasil. Dia udah lapor sana, udah ke Propam, udah ke sini. Ternyata Pak proses hukum berjalan lambat. Nixon Nababan udah selesai jadi bupati. Mana keberhasilanmu itu? Berkelit lagi dia. Nixon Nababan kan Pak orang PDIP. Dia punya jaringan kuat. Punya jaringan kuat mah apamu itu? Jaringan kuat. Ya, jadi sebelum kita melaju lebih kencang lagi membahas kawan yang satu ini, ya, yang ngomongnya belepotan ini. Kalau aku bilang sih ngomongnya belepotan, aduh kayak gini guru besar jujur aja, wali kelas pun kayaknya nggak cocok ini. Ya, kalian tengok dulu baju Opung Parbelak ya. Ini dia baju Opung Parbelak. NKRI harga mati. Ya, jadi kalau kalian mau kepingin pesan, ya kalian bisa hubungi nomor yang di bawah ya. Itu dia. Tapi ada berita bagus, Kalian nggak perlu beli, kalian bisa mendapatkan secara gratis. Giveaway ya, Pung? Bukan giveaway. Jadi Opung Parbelak sudah menyediakan ada 5 ya. Bagus-bagus nih bajunya nih. Nah, ini warna hitam ada, warna biru ada,
dan juga warna putih ada, ya. Jadi bagaimana caranya kalian mendapatkan ya hadiah ini ya? Selama 5 episode ini ya, Opung Parbelak akan buat kuis ya. Dan setiap orang yang bisa menjawab pertanyaan Opung Parbelak ya dengan baik ya, mana jawaban yang terbaik, mana jawaban paling tepat ya, Opung Parbelak akan kasih setiap episode itu 1 baju ya. Makanya tonton terus video ini. Jadi nggak nanti entah di tengah-tengah, entah di akhir, nanti aku akan berikan kuis kepada kalian ya. Nah, setiap jawaban kalian yang menurut Opung Parbelak paling tepat ya, Opung Parbelak akan memberikan kalian ya 1 buah baju ya. Jadi apa pertanyaannya, Pung? Makanya ikuti terus sampai habis. Habislah kuota, Pung. Ya terserah kalian ya. Kalau misalnya contohnya kalian mau pengen dapat baju nggak ada kuota, ya pandai-pandai cari hotspot. Jadi ini sebetulnya ya, ini profesor kalau nggak salah dari NTT ya, tapi berkarir dia sempat di Universitas Sumatera Utara. Nggak tahu aku dia masih guru besar atau enggak, karena kemarin ada kasusnya ini. Berkasus, Bung, berkasus. Jadi nggak bisa kalian percaya, kami percaya itu, Bung, tergantung kalian. Ya, pokoknya kita bel-bel ini. Next. Untuk Dian Sandi ini, Prof, ya apa yang Prof pertanyakan sebetulnya? Apakah keaslian ijazahnya sendiri atau? Enggak, karena untuk saya sudah percaya dia, Pak. Karena dia bilang asli, Pak. Oke. Dia asli 2 kali. Wah, jadi saya pikir, kalau ijazah asli, makanya di wawancara saya di saya punya duga antara Sandi dengan Jokowi punya punya kerjasama. Jadi Sandi ini dia usaha sebarkan supaya dia ini pengaruhi publik bahwa Jokowi itu punya ijazah asli. Itu benar. Jadi dikatakan apa? Dian Sandi Utama dan Bapak Joko Widodo ya itu bersekongkol supaya Dian Sandi Utama menyebarkan memframing bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu asli, kan begitu. Sekarang begini, kau tanya dulu sama Dian Sandi Utama, berapa kali udah jumpa sama Bapak Jokowi? Kenapa Bapak laporkan Dian Sandi Utama? Karena saya sudah percaya dengan Dian Sandi Utama. Karena katanya itu ijazah asli. Pembuktian di pengadilan tidak pernah ada katanya. Fakta itu nggak bisa katanya. Buktikan sendiri, ya. Setiap ada kecurigaan, ya, buktikan sendiri bahwasanya kecurigaanmu itu benar, kan begitu? Ini katanya. Dan menurut saya, menurutmu itu, menurut saya, Jokowi dan juga Dian Sandi ini bersekongkol. Tadi kau bilang pembela Jokowi, sekarang kau bilang Joko Widodo sekongkol dengan Dian Sandi. Parah kali belokmu, bah. Sebentar kau kesini, kau belok ke sini. Apa kayak gitu, ya? Jangan pernah kalian itu memframing bahwasanya Bapak Joko Widodo mau melakukan hal-hal serendah itu. Gak akan mungkin Bapak Joko Widodo, coba aku bilang sama kau, terlalu kecil, maaf ya, bukan merendahkan Dian Sandi, terlalu kecil Bapak Joko Widodo memperalat Dian Sandi ya untuk menyebarkan bahwa Bapak Joko Widodo itu memiliki ijazah asli, ya kan? Itu dia terlalu kecil, lebih baguslah dia sewa YouTuber Nusantara. Agri Fanani pengikutnya 500.000. Vicky Himpong pengikutnya 400.000. Opung Parbelak pengikutnya 300.000. Grobogan Kokil itu pengikutnya 500.000. Brojo Musti itu pengikutnya 500.000. Kalau digabung semua YouTuber Nusantara, itu pengikutnya ada sekitar 5.425.343 orang. Hafal kau angka-angkanya ya, Bung, ya. Coba ulang lagi, Bung. Berapa, Bung? Lupa.
Kalau digabung itu semuanya itu sekitar 5 jutaan itu. Kau kiranya main-main ya? Dian Sandi berapa rupanya followernya? Terlalu kecil Bapak Joko Widodo ya bersekongkol dengan Dian Sandi. Lebih bagus beliau itu bayar yang namanya YouTuber Nusantara. Masalahnya YouTuber Nusantara tidak perlu bayaran. Kalaupun seorang Joko Widodo, kalau memang dia menyebarkan berita bohong dan kami dibayar, kami gak akan mau. Tapi kalau misalnya Bapak Joko Widodo, kami lihat memang beliau jujur, memang betul ada ijazah aslinya, nggak dibayar pun juga kami akan beritakan itu. Bapak tua, udah kau tonton berita terbaru, keluar Bapak Joko Widodo di baris krim bawa ijazah. Kalah apa? Banyak kali gayamu. Menurut saya, aku pun juga berhak yang ngomong menurut saya ya. Menurut Prof sendiri, ijazah itu asli apa bukan? Kalau menurut saya Pak, yang sekarang saya sudah ikuti semua, itu palsu Pak. Saya baru bilang palsu. Kalau Pak cerita misalnya dari mana, saya bisa cerita dari SMA sampai kenapa palsu Pak. Itu. Nah, apa dibilang ya? Ketika ditanya host, menurut Bapak ijazah Bapak Jokowi asli atau palsu? Menurut saya Pak, setelah saya ikuti semuanya palsu. Kalau masalah mengikuti berita di televisi, nggak perlu guru besar, nggak perlu profesor. Dari tadi menurut saya. Kau bikin riset sendiri, observasi sendiri, analisa sendiri, berdasarkan keilmuanmu. Tapi cemana mau dibilang kau kan profesor memang ya, tapi basicmu itu kan peternakan. Jadi dia ini biar tahu kalian ya masuk ngambil jurusan pertanian fakultas peternakan. Ada rupanya fakultas peternakan. Fakultas pertanian ya spesialisasinya peternakan. Makanya aku bilang Pak ya kalau misalnya udah di situ spesialisasi Bapak nggak usah ngomongin masalah politik. Kan begitu. Cobalah dulu ya kan kalau misalnya seorang profesor, apalagi profesor ya kan, ya basicnya pertanian ya, spesifikasinya peternakan. Coba dulu bagaimana caranya mengawinkan antara bebek dengan dinosaurus. Hasilnya apa? Bikin dulu perkawinan antara buaya, dengan kelinci. Hasilnya apa? Ya kan begitu, kawin silang kan begitu. Oke, peternakan coba Pak dulu bikin dulu, kawinkan dulu antara babi dengan entok. Ini babi entok, kawin silang dulu. Harus bisa. Mana lebih bisa pung yang satu kaki 4, yang satu kaki 2. Ya itu makanya gue bilang. Ya kan ngomong-ngomong masalah ini dan itu katanya. Ya kan begitu. Begitu juga ini, rencana kami kan mau ke IKN. Katanya mangkrak, kan begitu. Katanya IKN nggak jalan lagi. Katanya IKN itu sudah seperti kota hantu. Itu kan katanya. Makanya nanti bulan 8 Opung Parbelak bersama teman-teman dari IKN. Dari YouTuber Nusantara, kita akan bersama-sama di sana. Ya bayangkan kalian, 24 anggota YouTuber Nusantara akan meliput IKN dari utara, selatan, timur, barat, daya, tenggara, semuanya kami akan liput dan kami akan tunjukkan kepada kalian semuanya betapa luar biasanya IKN. Kau kan belum datang ke sana, Pung. Kok bisa kau bilang luar biasa? Lah, kita ini kan punya banyak informasi. Makanya dukung kalian ya. Terima kasih juga ya untuk teman-teman yang sudah berkontribusi ya untuk persiapan Opung Parbelak KKN. Terima kasih banyak ya, luar biasa. Dan untuk teman-teman yang kepingin berkontribusi, bukan berdonasi, berkontribusi silakan japri Opung Parbelak. Nah, Opung Parbelak juga sudah bikin kaos ya untuk bukan penggalangan dana ya, untuk persiapan untuk ke IKN ya. Jadi
apa namanya, kita kembali dulu ke profesor yang satu ini dulu. Agak mencurigakan aku ini, Pak. Agak curiga aku sama kawan ini ya. Jadi itu pendapatnya dia tentang SMA Bapak Joko Widodo. Ya kalau nggak terjun ke lapangan udahlah. Kalau berdasarkan informasi, banyak informasi yang sebetulnya bertolak belakang dengan apa yang kau sampaikan itu, ya kan? Jadi jangan aneh-aneh lah kerjamu itu, nggak aja. Ya, next. Kemudian walaupun sekarang kan ada ini gonjang-ganjing, dia lulus Sipermalu misalnya kan. Ada dari versi lain tidak lulus kan. Ada dari versi lain ada namanya ada. Tapi saya curiga karena di versi yang dari kubu Jokowi, itu kan nama Jokowi seharusnya kalau mau ikut jujur, DJ Pak. DJ. Tapi kenapa di situ J? Berarti Yoko. Kalau misalnya kita mau ini kan Yoko. Yoko ya. Iya kan sekarang kita lihat tuh. Karena semua yang ada di yang menurut versi mungkin saya asli itu Joko, DJ. Nah sekarang mereka bagaimana caranya dari kubu mereka Joko? Itu bagi saya. Sekarang begini ya, mau nama Bapak Jokowi itu awalan J, mau nama Bapak Jokowi itu awalan DJ, yang bikin itu orang tuanya, kok jadi kau yang repot. Ya suka-suka hati orang tuanya lah bikin nama. Kok jadi kau yang mempermasalahkan ada J, ada DJ? Sekarang begini, Bapak SBY itu umurnya itu lebih tua daripada Bapak Joko Widodo. Kan begitu, ya. Kita periksa. Aku jujur aja aku bilang kalau kayak gini aneh. Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang. Ini dia. Nih, nama Bapak SBY saja nggak pakai Soe. Ya. Soekarno, Soekarno, Soeharto, Soeharto, kan begitu. Nah ini usianya 75 tahun. Nampak kalian ya, pakai Soesilo atau pakai Susilo? Pakai Susilo atau pakai Soesilo? Susilo Bambang Yudhoyono, nggak dibikin Judojono. Sudah? Sekarang ku kembalikan dulu sama namamu. Namamu Yusuf atau Yoesoef? Kau aja umurmu sama dengan Bapak Joko Widodo, namamu nggak pakai Yoesoef. Yusuf. Yusuf Leonard. Ya. Jadi mungkin antara ya mulai sebelum ya mungkin nggak jauh dari sebelum 69 ya, itu sebetulnya sudah ada penyempurnaan kan begitu. Jadi jangan yang apalah ya, itu konyol itu. Ini apa namanya, analisa kampungan, tapi ngakunya guru besar, analisanya kampungan kan. Masalah ejaan kayak gitu harusnya nggak Joko Widodo, The Joko. Berarti kalau Joko Widodo bacanya Yoko. Orang tua yang ngasih nama, kau yang repot. Kecuali kau kontribusi kemarin waktu kelahiran Bapak Joko Widodo, entah dari kau uang akikahnya iyalah. Inilah udah nggak nyumbang. Komentar pula, lapet. Next. Prof mengatakan apa di sini untuk segera tangkap kader PSI Dian Sandi yang telah upload ijazah alisu tanggal 1 April agar dipenjarakan. Tapi sekaligus juga Prof mengatakan meyakini bahwa Jokowi itu drop out. Nanti kalau Prof yang sebaliknya dilaporkan ke polisi, tidak apa Pak, saya kan guru besar Pak. Kalau memang dilaporkan ulang juga, saya tidak. Yang penting sekarang begini, saya pada posisi yang banyak orang sekarang berjuang untuk kebenaran. Kalaupun saya tujukan DO salah pun,
Saya berhak minta maaf lah. Saya kan guru besar, Pak. Guru besar kan Pak, kami salah, Pak. Pak Jokowi, saya minta maaf, saya bilang Pak DO. Tapi Pak, buktikan dulu. Mana ini transit Bapak? Buktikan ke saya. Kalau Pak Jokowi yang melaporkan Bapak. Pak Jokowi tidak mungkin, dia kan pejabat sekarang di Bank dan Antara, tidak mungkin dia lapor. Apalagi sekarang sudah putusan MK kan, untuk yang begini-begini kan tidak mungkin dia lapor, Pak. Tapi kan Roy Suryo, Dr. Tifa, sama ini kan dia laporkan. Sudahlah, kalau memang kalau Pak Jokowi mau lapor tidak apa-apa lah. Sudahlah, kalau Bapak Joko Widodo mau melaporkan tidak apa-apa lah. Lapet. Tidak mungkin Bapak Joko Widodo melaporkan kayak gini. Begitu hostnya bilang, tapi Roy Suryo, Tifa dan juga Rismon itu dilaporkan loh Pak. Ya udahlah, kalau mau dilaporkan nggak apa-apa. Satu poin ya satu hal yang mau kusorot itu masalah DO ya. Hati-hati kau Bapak Profesor. Kau itu pun juga dengar kata-kata DO itu kan katanya kan. Gak bisa kau buktikan kan. DO drop out. Ya, ingat. Itu masuk dalam pencemaran nama baik. Siapa bilang pejabat tidak bisa melaporkan tindakan pidana? Jadi kalau kena rampok dia diam-diam aja dia gitu. Kalau misalnya dia menjadi korban penganiayaan diam-diam aja gitu. Ini kan sudah jelas bahwasannya ini adalah pencemaran nama baik dan juga fitnah, kan begitu. Nggak bisa lepas. Yang namanya Roy Suryo, Tifa dan juga si Rismon itu nggak bisa lepas. Bapak gimana mau nyusul sama orang itu? Nah, sekarang kita langsung beralih ya. Tunjukkan dulu sama kalian ini diktara.com ya. Ini sumber beritanya ini ya. Rekam jejak Profesor Henuk ya. 4 kali dilaporkan ke polisi di Kupang hingga Tapanuli. Dilaporkan polisi kau 4 kali kau. Tapi gayamu kayak gitu banyak kali ceritamu kangkung gencer. Aduh ya. Kita lihat dulu nih ya. Informasinya langsung aja ini. Pada 2019 jadi tersangka. Ya. Pada Rabu 2 Januari 2019, Profesor Henuk telah menulis di media sosial Twitter, Facebook berisi ujaran kebencian. Dia bilang kalau Advent itu ajaran sesat dan tidak benar, agama palsu dan tidak percaya Tuhan Yesus. Dia juga bilang didirikan oleh nabi palsu dan memakai kitab suci yang berbeda dengan yang dipakai di Indonesia lain. Jelas Epi Manu didampingi pengacara Tommy Yakub. Kasus bergulir, Profesor Leonard akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Sumatera Utara. Kasus ini dilaporkan ke Polda NTT, namun ditangani Polda Sumatera Utara lantaran akademisi asal NTT ini untuk sementara menetap di Medan. Setelah ditetapkan jadi tersangka dalam kasus ini, Profesor Henuk akhirnya memilih meminta maaf kepada seluruh jemaat gereja Advent di NTT melalui media massa. Mediasi pun berakhir dengan damai. Dia bilang agama Advent itu agama palsu. Itu 2019 dilaporkan dia. Next berikutnya ya. Ternyata beliau ini pernah hina SBY dan AHY. Pada Januari lalu akun Twitter Profesor YLH mengunggah cuitan soal SBY dan AHY. Ya, Yusuf dalam cuitannya menyebut SBY bodoh terkaitan persoalan vaksinasi COVID-19. Dia juga menyinggung SBY sok suci. Ya, YTH ya, yang terhormat SBY Yudhoyono, memang kau bodoh sekali karena pemerintah Jokowi sudah berulang kali ingatkan tak hanya vaksin lalu semua beres, tapi tetap dilakukan 3M. Kau so suci bawa-bawa nama Tuhan seperti FPI yang kau besarkan dan dibubarkan Jokowi. Jadi terbukti kau memang munafik sekali, tulis akun Profesor YLH. Ini lagi nih.
YTH Ketua Umum Demokrat Agus Yudhoyono, ya, Profesor terpaksa harus buktikan memang kau bodoh sekali. Karena sepanjang sejarah jatuhnya pesawat di Indonesia tak pernah ada government error. Penyebabnya, tapi faktor bla 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 bla. Maaf, kau bodoh turunan lagi AHY. Cuitan itu langsung direspon dengan laporan ke polisi oleh kader Demokrat. Profesor Henok balik melaporkan kader Demokrat yang mengatakan di Twitter hingga kini kasusnya belum menemui kejelasan. Dilaporkan dia. Aduh. Ya, terus Henok versus Pigai dan mahasiswa Papua. Februari 2021, Yusuf Leonard Henok di akun Profesor YLH berkicau soal mantan komisioner Komnas HAM, ya, Natalius Pigai yang berbau rasis, ya, rasialis pada 2 Januari. Dalam unggahan itu, Yusuf menyandingkan foto Pigai dengan monyet yang sedang bercermin. Aduh, parah kali kau, Bah, parah. Guru besar kayak gini kerjanya. Coba bayangkan kalian, ya, guru besar. Enggak aja coba, lihat ini. Kemudian di foto itu disertakan kalimat, emangnya Pigai punya kapasitas di negeri ini, katanya. Pada unggahan lainnya, dia membuat cuitan. Terbukti orang Papua memang bodoh. Soalnya orang Papua dianggap pintar seperti Natalius Pigai, bisa dibodohi oleh si Lucifer, Veronica Koman. Semua orang Papua dikuasai Lucifer, iblis. Jadi merusak iman Kristiani semua. Di manakah peran gereja Papua? Dibilangnya katanya orang Papua bodoh. Parah orang ini kan, parah kan, rasis. Makanya aku bilang, jadi manusia-manusia yang kapasitasnya kayak gini, ini yang sering diperalat sama orang-orang pembenci Jokowi dan juga pembenci pemerintahan. Proses postingan itu langsung menuai reaksi secara nasional. Bahkan puluhan anggota Ikatan Mahasiswa Papua di Medan berunjuk rasa memprotes aksi rasisme yang diduga dilakukan oleh guru besar USU Leonard Henok di depan gedung Biro Rektor Universitas USU Selasa. Dalam aksi itu, para mahasiswa menuntut pencopotan gelar profesor yang disandang Henok, pengusirannya dari lingkungan USU karena dinilai telah merusak nama baik kampus, serta meminta kepolisian mengusut kasus itu. Apa kata Profesor Yusuf terkait hal itu? Ia membantah unggahannya itu sebagai bentuk rasisme. Baginya itu merupakan sindiran terhadap Natalius Pigai yang dinilai sangat sebagai sosok arogan. Kalau memang kau, ya, menilai Natalius Pigai itu sebagai sosok yang arogan, ya, jangan kau bawa-bawa nama Papua. Ya, ini kau bawa nama Papua. Kau kurang ajar kau. Ya, maksudmu apa? Menyandingkan foto orang Papua dengan monyet. Kau kan kurang ajar kau. Parah kau manusia kayak kau. Udah aku bilang kayak gini. Parah ini orangnya ini. Enggak aja, ya. Dan dia biar tahu kalian, ya. Ada videonya, ya, ada videonya di YouTube kemarin itu kalau nggak salah Tribun Sumut atau apa itu, ya. Waktu mahasiswa apa bilang, Bapak Yusuf, Bapak ini merusak, bukan merusak secara pribadi, tapi Bapak juga merusak ini USU karena Bapak profesor di sini. Ya, mahasiswa tersebut protes. Karena apa? Pernyataan tersebut takutnya itu menjadi pernyataan general, padahal ini pernyataannya si Yusuf. Kan begitu, masa dibilang orang Papua bodoh, kan kurang ajar namanya ini. Kau yang bodoh kurang ajar. Emosi aku jadinya. Kan pernyataan-pernyataan ini kan hanya dilontarkan orang-orang bodoh. Orang rasis itu orang bodoh. Terus, jadi tersangka di Tapanuli Utara. Kini Profesor Henok kembali terjerat hukum, ya, di Polres Tapanuli Utara. Ya, Kapolres Tapanuli Utara AKBP M. Saleh melalui Kasubag Humas Polres Taput, Aibtu Walpon Baringbing menyebut kasus ini berawal dari unggahan Henok di Facebook. Dia mengatakan Henok menyebut Bupati di Taput sebagai pimpinan para bandit. Bupati Tapanuli Utara dibilangnya pimpinan para bandit. Henok juga diduga menyebut salah satu nama, yaitu Alfredo Siombing yang dinilai sok jagoan. Alfredo Siombing kemudian tak terima disebut Henok sok jagoan. Alfredo pun melaporkan Henok ke polisi. Laporan tersebut disampaikan 22 April 2021.
Ya, setelah itu dia melaporkan akun Facebook atas nama Yusuf Leonard Henuk dengan postingan kalimat, saya buat surat terbuka saya kepada Presiden Jokowi dan sebagainya dan sebagainya. Terus panjang juga ini lah. Ya, jadi bisa dikatakan betul-betul apa ini, aneh ini, orang agak belok ini. Aduh, ya. Jadi tapi akhirnya USU lepas tangan ya. Jadi aku nggak tahu ini USU memang betul sekarang masih memperkerjakan si Yusuf atau enggak ya. Jadi itu dia ya, track record kawan ini gitu. Jadi beberapa kali dilaporkan ke polisi. Ya, orang kalau misalnya memang betul ya, kalau memang beres isi kepala ya, nggak mungkin berulang-ulang kali dilaporkan. Ya kan? Waktu ditantang mahasiswanya itu apa dibilang? Ya paling kalau saya di penjara paling cuma 3 bulan, 6 bulan. Saya kan guru besar. Aduh, ya itu dia. Orang kan begitu dia. Kalau misalnya orang bodoh gak pernah ngaku bodoh. Kan begitu. Orang kalau bilang ngaku-ngaku, aku pintar, aku ini cerdas. Aslinya gak cerdas itu. Itu dia ya. Jadi sekarang masalah kuis. Jadi apa kuisnya, Pung? Cepatkanlah itu, lama kali kau. Jadi kuisnya ini ya, ini berkaitan dengan konten kita hari ini ya. Coba bagaimana penilaian kalian ya? Bagaimana penilaian kalian mengenai Profesor Yusuf Leonard Henuk ya? Jadi itu dulu dari Opung Parbelang ya. Kalian sendiri yang menilai ya. Manusia-manusia pembenci pemerintah, pembenci Joko Widodo ya. Kita nggak tahu apa visi misi mereka. Yang penting dari tindak tanduk mereka ini perusak, mereka penghancur, mereka ini bisa dikatakan provokator. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelang. Salam NKRI harga mati. Wah, baru saja kita menyimak tuntas video dari Opung Parbelak yang kayaknya kalau diajak debat sama profesor beneran, bisa-bisa malah si profesor yang pusing duluan. Dari awal udah dikasih semacam mukadimah level langit 7. Roy Suryo masuk mimpi lah. Komnas HAM dijadiin bahan candaan. Sampai netizen yang katanya ngajakin Opung diskusi lewat WA. Ini bukan sekadar video biasa. Ini tuh lebih kecampuran sinetron politik, komedi stand up, sama curhatan bapak-bapak nongkrong di pos ronda. Tapi dikemas dengan gaya medok khas Sumatera yang bisa bikin mulut nyengir sambil jari auto share. Lalu masuklah sang profesor yang, katanya si profesor, tapi kelakuannya lebih cocok jadi komentator pertandingan sabung ayam. Gaya bicaranya nyerempet-nyerempet kayak motor mogok disuruh nanjak. Baru 5 menit ngomong, Opung langsung ngegas. Ini ngomong apa sih, belepotan kali? Dan sumpah itu bukan hinaan, itu realita. Karena emang bener, logikanya lompat-lompat kayak kodok minum kopi. Pas nyeritain soal si profesor yang katanya mau bela Bapak Presiden, tapi malah lapor orang yang nyebar ijazah, saya langsung inget cerita di kampung waktu Pak RT mau damaiin 2 orang berantem, malah dia yang digebukin. Lah gimana gak bingung coba, katanya dia bela, tapi yang dia serang orang yang ngebela. Lah, ini mah bukan strategi, ini mah zigzag tanpa GPS. Lalu dibahas juga masa lalu sang profesor yang katanya udah pernah ngelaporin orang pakai gelar palsu. Tapi lucunya, pas ditanya hasilnya gimana, dia jawabnya muter-muter kayak kipas angin rusak. Lah, Pak, mau lapor bupati aja gak berhasil kok sekarang berani nyerempet ijazah orang nomor 1. Kalau ini bukan nekat, mungkin lebih tepatnya gak ada kerjaan. Kocaknya lagi pas Opung bilang, cobalah Pak, sebelum komentar soal politik, coba dulu kawinkan bebek sama dinosaurus. Saya langsung bayangin bebek pakai baju Jurassic Park sambil ngajak kawin entok. Lah, kan beliau ini basicnya peternakan. Ya mungkin emang lebih cocok urus sapi daripada ngurus isu negara. Kalau dipikir-pikir, mending beliau riset tentang bagaimana caranya bikin kambing gak bau daripada sibuk nuding ijazah orang.
Belum cukup sampai situ, dibuka juga track record sang profesor yang, Masya Allah, lebih rame dari riwayat pernikahan artis. Mulai dari rasisme ke mahasiswa Papua, hina-hina tokoh bangsa kayak Bapak SBY dan Mas AHY, sampai bilang agama tertentu itu palsu. Lah Pak, Anda itu profesor atau provokator? Kok hobi banget cari ribut? Kayak anak kecil rebutan layangan. Dan Opung kasih contoh yang makjeleb pas bilang, kalau Pak Jokowi mau sebar info palsu, masa iya nyuruh orang kayak Dian Sandi yang followernya cuma seupil? Lah iya juga sih, kalau mau framing beneran, mending pakai YouTuber yang pengikutnya sampai ratusan ribu. Logikanya itu kayak mau promosiin sabun tapi nyuruh satpam warnet yang gak punya Instagram. Saya ngakak juga pas Opung ngasih daftar YouTuber Nusantara lengkap sama jumlah pengikutnya. Itu data lebih lengkap dari skripsi anak ekonomi. Dan lucunya, pas ditanya ulang, berapa totalnya Bung? Dijawab, lupa. Lah, tadi udah katam kayaknya jumlah follower, sekarang lupa? Ini bener-bener ngalahin bapak-bapak yang lupa ulang tahun istrinya, tapi apal harga cabai per kilo. Opung juga ngasih wejangan bijak di tengah lawakan. Katanya, jangan asal nuduh ijazah palsu cuma karena beda ejaan nama. Lah, kalau nama Bapak Joko Widodo pakai huruf J atau DJ, ya itu urusan orang tuanya, bukan urusan kita. Emangnya kita dulu nyumbang waktu akikahan beliau? Lagian, masa iya Susilo Bambang Yudhoyono harus ditulis Judojono biar ejaannya konsisten? Lah, bisa bubar negeri ini kalau semua nama harus lulus sensor ejaan baku ala sang profesor. Paling lucu pas Opung mulai emosi soal penyamaan nama orang Papua dengan hewan. Itu bukan cuman ngawur, itu udah level biadab akademik. Untung Opung nyolot juga, mewakili perasaan banyak orang. Karena kalau yang ngomong mahasiswa, bisa dibilang masih belajar. Tapi kalau udah profesor, ya harusnya jadi panutan, bukan malah jadi bahan laporan polisi. Dan terakhir, kita disuguhkan dengan bonus kuis dan kaos NKRI harga mati yang katanya bisa didapat secara gratis. Tapi syaratnya, nonton terus sampai habis. Lah, ini strategi marketing level jenius. Bukan karena hadiahnya, tapi karena bikin orang betah nonton walau isi videonya muter-muter kayak benang kusut. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.